Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Project Mahasiswa ya. Sesuai permintaan kalian, kali ini aku akan bahas tentang TWK ya. Oh ya, sebelumnya aku ini bukan mahasiswa STIS ya, tapi masih calon mahasiswa STIS sama seperti teman-teman semua ya. Jadi dari mana nih aku tahu mengenai soal-soal dari STIS gitu ya. Nah, jadi ini aku tahu dari pengalaman yang aku lalui ya, dari tes tahun lalu, tes tahun-tahun sebelumnya, dan juga mungkin dari tryout yang telah aku jalani ya. Nah, jadi untuk TWK ini sebenarnya materi yang harus dikuasai ya supaya minimal lulus passing grade ya, dari TWK ini adalah 4 pilar negara. Nah, di part yang pertama ini aku akan bahas tentang pilar negara yang pertama, yaitu Pancasila. Nah, jadi apa nih yang harus dikuasai nih dari materi Pancasila ini ya? Nah, jadi teman-teman pelajari materi-materi apapun itu tentang Pancasila, baik dari sejarahnya, nilai-nilai Pancasila, fungsi Pancasila, dan pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Nah, ya, dari Pancasila beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu yang harus teman-teman kuasai. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu, ada beberapa soal yang telah saya buat ya, yang akan saya bahas di video kali ini, yang sering muncul ya, bahkan muncul di tes tahun sebelumnya. Kita langsung saja bahas ke sikap tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain adalah bentuk pengamalan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, kira-kira sila keberapa nih tentang sikap anti pemerasan? Oke, mari kita bedah satu persatu. Ini dia. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kita lihat di sini? Di situ ada kata Tuhan. Oke. Tuhan. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan. Ada Tuhan di dalamnya. Kemudian pasti ada ajaran agama. Ada Tuhan dan ajaran agama, atau apapun yang berkaitan tentang agama. Nah, itulah sila pertama. Nah, sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Oke. Manusia. Mungkin bisa kita hapus sedikit, ditutup ya. Ya, manusia berarti mengandung nilai kemanusiaan ya. Di dalamnya memuat kegiatan kemanusiaan. Kemudian tentang harkat dan martabat manusia. Tentang apa lagi? Hak asasi manusia. Kemudian tentang hubungan manusia atau hubungan internasional. Selain itu, di sila kedua ini itu juga memuat tentang budaya atau peradaban. Itu sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ada kata satu ya. Bersatu. Berarti mengandung nilai persatuan. Di dalamnya ada nasionalisme, bela negara, tentang NKRI, tentang identitas nasional, misalnya bendera, bahasa, lambang, lagu, semboyan, kemudian tentang perdamaian, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, itu sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilannya. Ada kata musyawarah di sini. Kemudian ada kata rakyat. Kita hapus dulu, tutup.
Ini musyawarah, kemudian ada kata rakyat di sini. Ya. Berarti sila keempat ini mengandung nilai kerakyatan. Di dalamnya ada kegiatan musyawarah, kegiatan berorganisasi tentang masalah pemerintahan atau tata negara, tentang demokrasi, tentang peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sila keempat itu. Nah, kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Adil, kemudian ada kata sosial di sini. Nah, berarti sila kelima ini mengandung nilai keadilan. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan sosial, kemudian penggunaan sumber daya alam yang tentunya untuk kesejahteraan, terus masalah ekonomi, pemerataan pembangunan, tentang kemakmuran, kesejahteraan, anti pemerasan atau anti KKN ya, kolusi, korupsi, nepotisme. Kemudian di dalamnya juga ada kegiatan gotong royong dan tolong menolong, itu sila kelima. Nah, selain dari silanya ya, kita juga bisa memahami isi dan makna setiap sila itu melalui lambang ya, lambang yang ada. Kita lihat sila pertama itu lambangnya bintang. Nah, apa makna bintang di sini? Jadi, makna bintang ini adalah sebagai cahaya. Cahaya ini diibaratkan seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi manusia, bagi setiap manusia. Jadi, di dalam bintang ini ya, itu bermakna ada nilai keimanan dan ketakwaannya. Kemudian ada toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta saling hormat menghormati. Sesuai ya dengan isi dari silanya tadi ya, tentang Tuhan, tentang ajaran agama, dan juga sikap toleransi dalam beragama. Nah, sila kedua kita bisa lihat itu ada gambar rantai ya. Jadi rantai yang berbentuk, kalau diperhatikan ya, ada dua bentuk di situ. Rantai yang berbentuk segi empat dan juga rantai yang berbentuk lingkaran, di mana saling berkaitan membentuk lingkaran. Nah, jadi mata rantai segi empat itu melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, lambang ini menandakan hubungan manusia yang saling membantu sama lain. Selain itu, antar manusia atau antar bangsa harus saling kasih sayang, saling mencintai, tidak semena-mena, tenggang rasa, dan saling menghormati. Kita perhatikan lambang sila ketiga, pohon beringin. Pohon beringin itu merupakan pohon besar yang biasa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat untuk berteduh ya. Jadi di pohon ini juga menggambarkan negara kita yang memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin ini juga memiliki akar ya. Kalau diperhatikan dia punya akar yang menjalar kemana-mana, dan ini dilambangkan sebagai negara kesatuan ya, di mana Indonesia ini memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Nah, sila keempat itu kepala banteng. Nah, kepala banteng ini dia memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Nah, ini seperti halnya dengan musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan bermusyawarah untuk melahirkan suatu keputusan. Di sila kelima kita lihat tuh ada gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Kita balik ke soal yang tadi ya. Tadi sikap tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain ya. Bentuk pengamalan sila. Nah, di situ kita ambil kata kuncinya ya. Ada kata hak milik dan pemerasan. Di situ ada kata tidak, berarti anti ya, tidak pemerasan, nanti anti pemerasan. Nah, itu termasuk salah satu nilai keadilan ya. Berarti merupakan bentuk pengamalan dari sila ke-5. Jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama adalah wujud dari nilai Pancasila, yakni sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kita lihat lagi apa kata kunci dari soal ini.
Sini ada kata agama, kemudian ada konflik agama. Berarti berkaitan dengan agama, di mana merupakan nilai dari sila yang pertama ya. Soal ketiga, nah ini kasus nih ya. Menerobos lampu merah ketika dalam keadaan sepi, hal ini bertentangan dengan sila ke. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini yang lumayan keluar ya, sering keluar waktu ujian. Jadi di mana ada sebuah kasus, kemudian kasus ini dikaitkan dengan Pancasila gitu. Nah, jadi gampang aja. Jadi untuk soal kayak gini, teman-teman bisa lihat apa masalahnya, kemudian ini efek masalahnya ini apa gitu ya. Kita lihat nih, menerobos lampu merah ketika ke dalam keadaan sepi. Nah, ini kan cuman sebatas itu kasusnya kan. Nah, kita bisa lihat nih, menerobos lampu merah ini efeknya apa? Kalau dia karena melanggar peraturan, itu dia bertentangan dengan sila keempat ya, karena sila keempat tadi salah satu nilainya ada tentang peraturan nih, tentang hukum gitu. Nah, kalau dia menerobos lampu merah ini, dia membahayakan nyawa atau jiwa seseorang, nah ini dia melanggar sila kedua gitu, karena kan tentang kemanusiaan tadi. Ya, jadi tergantung ini dampaknya ini kemana, efeknya ini kemana gitu. Nah, karena tidak disebutkan ini ya, berarti kita bisa menyimpulkan nih, dia menerobos lampu merah, otomatis dia melanggar peraturan yang ada gitu, sehingga dia ini bertentangan dengan sila keempat. Ya, kita lanjut. Oke, ini soal yang keempat semakin rumit ya. Gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila akan melahirkan gerakan reformasi yang berasaskan pada nilai dasar Pancasila. Sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tak meninggalkan adab dan nilai-nilai pendidikan karakter. Sebuah gerakan reformasi hendaknya berlandaskan moral, kemanusiaan demi sebuah upaya penataan kembali kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia adalah perwujudan dari sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini soalnya panjang ya, termasuk panjang. Jadi kita lihat intinya aja. Kita ambil kata kunci di sini. Kita lihat ada kata moral kemanusiaan ya. Manusia di sini, kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ya, ada kata harkat dan martabat manusia. Nah, sudah jelas ya, sudah dapat kata kuncinya. Berarti hal ini sesuai merupakan perwujudan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Pancasila memiliki banyak peran dan fungsi dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga salah satu dimensi Pancasila adalah realistis atau nyata dalam kehidupan. Dalam kegiatan ketatanegaraan, maka Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila itu sendiri sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, C. Tujuan bangsa Indonesia, E. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk soal ini ya, kalau tadi 4 soal sebelumnya itu tentang pengamalan Pancasila atau tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau soal yang ini tentang fungsi dari Pancasila. Fungsi Pancasila ini banyak ya, jadi harus dipahami nih setiap fungsinya itu. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar negara, itu artinya Pancasila itu berperan dalam pemerintahan tata negara gitu, sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara. Itu sebagai dasar negara ya. Kalau Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, itu artinya Pancasila merupakan suatu paham filsafat. Pancasila itu sebagai way of life gitu. Pancasila sebagai pegangan hidup. Nah, itu dia. Kalau Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa, artinya Pancasila ini merupakan sejarah bagaimana negara ini terbentuk. Ada kesepakatan antara tokoh-tokoh bangsa untuk
membentuk negara ini gitu. Yang D, tujuan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila ini sebagai ideologi ya. Ada sebagai cita-cita, tujuan hidup bangsa gitu ya. Kalau yang E ini jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya Pancasila ini sebagai budaya atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara atau bangsa Indonesia gitu. Kembali ke soal ya. Di sini dibilangnya Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Ini kita garis bawahi. Oke. Nah, ini merupakan fungsi Pancasila sebagai dasar negara.